Setelah kita mengkaji dari makom yang terdahulu disebut juga dengan sirul asror, yang mana waktu itu kita berkecimpung dalam kodrat batin yang 4, kodrat sir yang 4, kodrat zat yang 4 ini telah kita lalui dengan makom siri asror. Sirul asror itu adalah bergedut dalam bidang hati dan batin. Tapi pada waktu dan kesempatan ini kita akan menuju bertajalinya batin yang 4 ini menjadi sebuah kodrat, menjadi satu kodrat yang disebut dengan diri. Ini yang disebut dengan diri. Sesuai dengan apa yang dimohon dan dihajatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah, ya Allah, kumpulkanlah batin-batin dirimu yang sangat banyak, jadikanlah satu diri supaya bisa memudahkan umatku bertajali kepada Engkau, ya Allah. Man allafa alla fi isatin wa man allafa allal fi sifatin wa allafa allal qudratin. Kumpulkanlah satunya, semua menjadi satu. Akhirnya Allah kabulkan semua kodrat yang 4 itu menjadi satu. Dalam hal ini bertajalilah kepada sifat, maka sifat inilah mulai awal ibadah terjadi. Bertajali yang 4 menjadi kodrat satu diri, nanti akan diajarkan cara bertajalinya pada season kedua. Ini adalah menuju sebuah kodrat bernama ma'ul hayat. Ma'ul hayat itu apa? Kalau yang batin yang 4 ini, dia telah menjadi satu kodrat diri, bertajali menjadi diri, diri tunggal dalam diri. Nah, inilah yang di akhir dari yang 4 menjadi satu. Untuk itu jemaah, kita mengetahui ada an-nazil. Ini namanya perjalanan menuju sifat ini yang dinamakan perjalanan ghaibul quyub. Artinya apa ghaibul quyub? Adalah saatnya gaib itu menjadi nyata. Para hadirin dan jamaah sekalian, di dalam menjalankan bertajalinya batin sifat berwujud menjadi sebuah wujud bernama sifat, itu ya ada menjadi kodrat bernama diri. Maka kita mempersiapkan beberapa persiapan kodrat, menunggu kedatangan batin yang 4 berupa diri. Dia akan masuk berupa diri dan berdiri menjadi batin diri yang batin bernama nafsiyah. Nafsiyah adalah diri dari himpunan seluruh diri yang berada menjadi diri dalam diri. Nafsiyah adalah kodrat tunggalnya diri yang akan maujud mewakili batin yang 4, dan ini akan bertajali. Maka nafsiyah diri kita ini, nafsiyah ini adalah sebuah diri mewakili 4 batin tadi. Disiapkan oleh diri ini 4 kodrat tempat berlabuhnya mata batin yang 4 tadi, napas, tanapas, ampas, nupus, akan bertajali menjadi sifat. Kemana dia bertajali menjadi sifat? Bernapaslah napas pada mulut, bertanapaslah tanapas pada telinga, dan berampaslah napas pada mata, dan bernupuslah nupus pada hidung. Tapi apa bisa dia bertajali seperti itu saja? Tidak, nanti akan ditajalikan dengan jalan yang rahasia. Apa hakikat daripada itu? Menuju satu kodrat bernama hakul do'im. Apa yang dikatakan hakul do'im? Yaitu terjadi hubungan batin dengan Allah. Kalau sudah menjadi diri batin hakul do'im, maka inilah yang diharapkan menjadi ma'ul hayat, yaitu sumber dari segala kehidupan langit dan bumi beserta isinya. Inilah yang dikatakan induknya diri atau diri penguasa. Inilah dikatakan ma'ul hayat. Para hadirin dan jamaah yang dirahmati Allah, dalam hal begini kita mempersiapkan 3 kejadian yang akan kita siapkan dalam diri kita. Pertama,
kita akan mensiapkan dengan makom yang disebut dengan zikir qalbi. Zikir qalbi adalah munculnya kodrat-kodrat hakikat pada diri kita. Yang kedua, khawas fil khawas. Khawas fil khawas ini apa? Akan dipecah pandangan ini. Jadi pandangan ini akan berubah nanti menjadi kawas fil kawas. Ya, nah apa kawas fil kawas? Suhudul kasroh fil wa'dah, suhudul wa'dah fil kasroh. Melihat yang banyak itu satu dan melihat yang satu itu banyak. Siapa yang bisa begitu? Itu adalah batinnya Allah. Mana batinnya Allah? Inilah yang akan muncul menjadi nyawa. Ini yang akan bertajalli nanti. Setelah itu barulah kita mencapai namanya sudul haq. Sudul haq ini adalah dikatakan diri itu satu, tapi dilihat dia banyak. Apabila kita melihat dia banyak, itu adalah diri yang satu. Sudul haq, sudah bisa batin melihat yang zahir di luar, dan di luar sudah bisa melihat batin yang satu di dalam. Tidak ada perubahan antara di dalam dengan yang di luar. Inilah yang dikatakan soluhul dahad do'im. Itu yang dikatakan selahud do'im. Artinya selahud do'im itu apa? Terjadi hubungan batin rutin. Karena tidak bisa kita mengelak apabila kita sudah buka bagaimana wujud pandangan yang berkekalan tadi. Pandangan inilah yang menjadi tolak ukur bagi Allah, yang dikatakan nilainya tinggi, mencapai nilai salahud do'im. Salahud do'im itu apa? Sesungguhnya manusia itu telah mendapatkan nilai solat. Inilah yang dikatakan awal daripada kodrat solatul do'im, salahud do'im tadi. Jadi para hadirin dan jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, dalam bertajalli seperti ini dengan tujuan adalah mendapatkan soluhat do'im tadi, inilah hubungan batin yang berkekalan dengan Allah. Sehingga nilai dari soluhat do'im ini akan dianggap dan dijadikan oleh Allah sebagai hubungan solat. Inilah nilainya yang sangat dicari oleh semua umat. Mungkin untuk memahaminya dan mentajalikannya butuh waktu. Tetapi kalau kita, waktu itu yang butuh kita. Para hadirin dan jamaah sekalian, kita akan merujuk kepada surat Al-Ma'arij ayat 23. Cukup Allah katakan allazina hum ala salatihim do'imun. Da'imun. Bagaimana kita sesungguhnya pekerjaan perjalanan batin itu adalah perjalanan sebuah solat. Nah, inilah yang orang yang mendapatkan, yang mereka itu kata Allah tetap mengerjakan solatnya. Solatnya kita ini sudah berjalan dengan kita mengadakan suhudul fil kasrah fil wa'dah dengan suhudul wa'dah alal fil kasrati. Jadi dengan adanya berhasil kita mendirikan yang batin melihat yang batin di luar, dan melihat batin di luar adalah batin di dalam. Tidak ada lagi perbedaan itu akan terjadi setelah batin yang empat ini bertajalli menjadi diri. Hilang empat, muncul satu diri tunggal, nafsiyah. Inilah diri yang akan berdunia dan berakhirat, bertuhan dan berumat. Dikatakan dia nafsiyah, bernafsi karena tidak ada lagi diri melainkan dirinya tunggal. Itu disebut diri nafsiyahnya Allah. Nanti akan berentet hubungan ini kepada kodrat salbiyah dan manawiyahnya Allah. Maka terjadilah kebesaran Allahu Akbar dalam diri. Jelaslah mana yang Tuhan dan mana yang umat. Nanti akan dikupas apa nafsiyah itu dan apa salbiyah. Kenapa salbiyah tidak mau menyerahkan haknya kepada Allah, kepada diri kita? Kenapa dia pegang yang 5, yang 1 dia serahkan, yang 7 dan 14 dia perlihatkan? Ini akan terjawab dengan season berikutnya nanti. Yang penting sekarang tajalikan dulu dengan pasti. Pastikan batin 4 menjadi diri yang satu. Itu batasan kita pada saat ini. Dengan adanya wujud batin yang 4 menjadi satu, melahir menjadi kodrat diri, maka akan terjadi perubahan batin.
Kalau ingin mengenal Allah, tidak berubah yang di luar dengan di dalam. Itu yang dikatakan marifatul izzatullah, ma'firatul izzatullah. Kalau kamu mengenal Allah, jangan katakan yang di luar itu beda dengan yang di dalam. Nah, ini akan kita kembangkan nanti. Ini akan terjadi, ya. Ini akan terjadi. Jadi yang dikumpulkan jadi 4 itu, satu batin di dalam, satu diri zahirnya di luar, dan ini bertemu dalam satu pandangan. Dan ini kekuatan batin yang masuk menjadi diri itu, yang 4 ini yang akan memandang seperti itu, dan kita akan menikmati. Kalau dia belum masuk, kalau kita sekarang melihat itu kayaknya orang lain. Kenapa? Karena kita masih kodratnya ruh, belum naf. Jadi nggak bisa kita katakan itu sama di luar sama di dalam. Karena yang di dalam aja belum ada, gimana mau sama di luar? Ya, itu. Jadi dengan adanya dia sudah masuk dan berkembang, kita tajalikan langsung, baru kita bisa. Nah, nanti di salbiyahnya itu dilihat apa yang disembunyikan oleh Allah dalam sifat salbiyahnya ini, sehingga tidak boleh sifat itu menjadi sifatnya kita, kan begitu. Nah, kita periksa apa nafsiyah ini, diri kodrat ini akan kita buka, kita tadabbur juga, dan sampai pada mewujud manawiyahnya, barulah jelas mana yang kodrat Muhammad awal jadi itu, dan mana kodrat Tuhan yang akan disembah itu. Ini akan terjadi dalam hukum ibadah. Ini akan disaksikan nanti. Paham? Tapi untuk tahap awal kita harus melaksanakan tajalinya lebih dahulu di season kedua nanti.